Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Deva Nurlita Mariama dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum, kelompok 24 Tudung Priok. Di sini saya akan menyampaikan orasi yang bertema implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal atau UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Kenaikan biaya kuliah atau uang kuliah tunggal di berbagai perguruan tinggi di Indonesia menjadi isu hangat yang memicu keresahan di kalangan mahasiswa dan orang tua. Fenomena ini mengundang banyak pertanyaan tentang keberlanjutan pendidikan tinggi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi. Bagaimana sebenarnya dampak dari kenaikan UKT ini dan apakah pendidikan tinggi masih bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat di Indonesia? Banyak mahasiswa yang merasa terbebani dengan kenaikan UKT yang terus-menerus. Bahkan, beberapa di antaranya terpaksa menunda kuliah atau mencari pekerjaan tambahan untuk menutupi biaya pendidikan mereka. Salah satu alasan utama kenaikan UKT adalah peningkatan biaya operasional kampus. Namun, apakah kenaikan ini sudah sesuai dengan peningkatan kualitas pendidikan? Banyak mahasiswa mengeluh bahwa fasilitas kampus dan kualitas pengajaran tidak sebanding dengan biaya yang harus mereka keluarkan. Hal ini menimbulkan rasa ketidakpuasan dan kekecewaan di kalangan mahasiswa. Mereka merasa bahwa kenaikan UKT hanya membebani tanpa memberikan manfaat yang signifikan dalam proses belajar mengajar. Kenaikan UKT juga mencerminkan ketidakadilan akses pendidikan tinggi. Mahasiswa dari keluarga kurang mampu cenderung mengalami kesulitan yang lebih besar dalam melanjutkan pendidikan tinggi. Padahal, pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup. Ketika biaya kuliah menjadi penghalang, maka kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup melalui pendidikan pun menjadi semakin sulit dicapai. Dalam perspektif yang lebih luas, pendidikan tinggi seharusnya menjadi hak setiap warga negara, bukan privilege bagi segelintir orang. Kenaikan biaya kuliah yang tidak terkendali dapat menghambat upaya pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di tingkat global. Ketika hanya mereka yang mampu secara finansial yang bisa mengakses pendidikan tinggi, maka kesenjangan sosial akan semakin melebar dan tujuan pemerataan pendidikan menjadi semakin jauh dari jangkauan. Pendidikan tinggi di Indonesia perlu direformasi agar lebih inklusif dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan mengadopsi model pembiayaan yang lebih beragam, seperti kolaborasi dengan sektor swasta dalam bentuk beasiswa atau program magang yang bisa membantu meringankan beban finansial mahasiswa. Selain itu, universitas juga perlu mengevaluasi dan meningkatkan efisiensi operasional mereka sehingga biaya pendidikan bisa ditekan tanpa mengorbankan kualitas. Tidak hanya itu, mahasiswa dan orang tua juga perlu lebih aktif dalam menyuarakan aspirasi mereka melalui forum-forum diskusi, petisi, atau dialog langsung dengan pihak universitas dan pemerintah. Suara mereka bisa lebih didengar dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan terkait biaya kuliah. Partisipasi aktif dari semua pihak akan membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan merata. Jika pendidikan di Indonesia terus bergelut dengan masalah UKT yang mahal, maka tidak menutup kemungkinan bahwa di Indonesia nanti akan menjadi kemerosotan di bidang pendidikan. Contohnya, akan banyak jumlah lulusan sarjana pertama atau S1 di Indonesia akan semakin merosot. Kemudian kedua, meningkatnya tingkat pengangguran di Indonesia. Kemudian, tingkat kemiskinan semakin merajalela. Kemudian, kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat semakin terlihat. Di mana kita tahu bahwa sekarang di Indonesia banyak sekali lowongan pekerjaan yang mengharuskan kita minimal untuk berpendidikan S1. Tetapi bagaimana kita akan mencapai pendidikan S1 tersebut jika saja orang-orang yang ingin berkuliah ternyata terputus atau terhenti hanya karena permasalahan uang kuliah tunggal yang mahal hingga harus mengorbankan pendidikan mereka. Mereka tidak menjadi kuliah dan akhirnya mereka memilih bekerja karena mereka menganggap kuliah itu mahal.
Perguruan tinggi atau universitas bukan hanya tentang mengembangkan kualitas pendidikan dan juga kualitas sumber daya manusia, akan tetapi juga pengembangan sosial dan ekonomi. Kenaikan UKT dapat memperburuk aksesibilitas pendidikan bagi kelompok mahasiswa dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Dengan menghadirkan mahasiswa dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi, maka perguruan tinggi perlu untuk memperhatikan kesenjangan sosial guna memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Keputusan mengenai UKT harus didasarkan pada keterlibatan semua pihak yang terkait. Partisipasi aktif dari pihak akademik sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan nilai-nilai inklusif dan berkelanjutan. Pertimbangan alternatif solusi yang lain dapat difikirkan agar tidak mengorbankan aksesibilitas pendidikan, seperti pemberian beasiswa bagi keluarga yang tidak mampu atau pencarian sumber pendanaan tambahan seperti pendapatan dari usaha komersial, dan kenaikan UKT harus dievaluasi dengan betul dan secara cermat dalam konteks ini, dengan tujuan untuk menghasilkan pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan setara bagi semua. Mungkin mahasiswa dengan background keluarga yang mampu memiliki privilege untuk melanjutkan kuliah mereka setinggi-tingginya. Namun, mahasiswa yang berlatar belakangkan keluarga yang kurang mampu, apakah mimpi mereka harus terputus dan tidak dapat memiliki mimpi yang sama dan yang setara seperti mahasiswa yang berasal dari mahasiswa background keluarga yang mampu? Apakah kata-kata orang miskin dilarang kuliah akan benar-benar terjadi jika uang kuliah tunggal terus melonjak naik di Indonesia? Tentu saja hal itu menjadi PR bagi pemerintah dan juga PR bagi masyarakat untuk saling bekerja sama dan berkoordinasi agar uang kuliah tunggal di Indonesia tidak terlalu melambung tinggi dan semua orang bisa merasakan pendidikan yang sama. Baik, sekian video orasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya dan salah katanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.